Halo dan salam sehat. Selamat datang di channel YouTube Nelly Adria. Baik teman-teman, video berikut adalah latihan soal untuk mata pelajaran ilmu penyakit dan penunjang diagnostik untuk siswa SMK Kesehatan jurusan keperawatan, khususnya untuk kelas 11. Adapun materi dari pembuatan soal ini adalah sistem pencernaan. Soal ini terdiri dari dua bentuk, yaitu soal pilihan ganda dan soal esai. Kita masuk di soal pilihan ganda. Soal yang pertama, proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus disebut. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pencernaan mekanik. Zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi kimia dalam tubuh disebut. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah enzim. Tunas pengecapan terdiri atas sekelompok sel sensori yang mempunyai tonjolan seperti rambut disebut. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah papila. A. Otot lurik pada kerongkongan bekerja tidak sadar, tidak sesuai. Oke, yang jawaban yang tepat adalah sadar ya. Jadi otot lurik pada kerongkongan dia bekerja secara sadar. Enzim yang berfungsi mengubah makanan maltose menjadi glukosa disebut laktase. Ya. Enzim yang berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino disebut C. Sukrase. Kondisi yang terjadi ketika asam lambung naik ke atas kerongkongan akibat cincin otot usofagus tidak dapat menutup secara baik disebut. Jawaban yang tepat adalah Gerald. D ya. Bakteri yang berperan dalam proses pembusukan makanan menjadi feses adalah bakteri E. coli. A ya. Pembengkakan pembuluh darah di sekitar anus atau di dalam anus disebut, ini nama penyakitnya ya. Jawabannya E ya, wasir. Proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat lebih sederhana dengan menggunakan enzim disebut B. Pencernaan kimiawi karena dia menggunakan enzim. Penyakit batu empedu merupakan peradangan kantong empedu yang disebabkan dari pengkristalan, nih ya, C ya, kolesterol jawabannya. Ketika asam lambung naik ke kerongkongan, penderita Gerald akan menunjukkan gejala sensasi tidak enak di mulut tepat, nyeri ulu hati tepat, nyeri saat menelan. Berarti pilihannya adalah E. Semua jawaban benar. Oke, baik, sekarang kita masuk di soal esai. Soal yang pertama adalah tulislah organ pencernaan makanan pada manusia secara berurutan. Adapun jawaban yang tepat untuk soal ini adalah dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan atau kalau bahasa medisnya dikenal dengan usofagus, kemudian lanjut ke lambung atau bahasa medisnya adalah ventriculus, kemudian ke usus halus atau intestinum, kemudian ke usus besar atau kolon, dan yang terakhir adalah pada anus ya. Soal nomor 2, tulislah organ pencernaan di dalam mulut. Nah, seperti kita ketahui organ pencernaan di dalam mulut itu kan terdiri dari gigi, lidah, kemudian kelenjar ludah. Nah, kalau gigi dia berperanannya di dalam pencernaan adalah untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus ya. Nah, seperti kita ketahui juga ya, gigi itu terdiri dari korona, kolum, radix. Kalau korona itu kan dia mahkota gigi ya. Kemudian kolum leher gigi,
Radix dia akar gigi. Nah, gigi terdiri dari 3, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, itu untuk gigi. Nah, kemudian lidah ini kan dia berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam mulut, dan juga lidah ini membantu mendorong makanan. Nah, seperti kita ketahui juga kan lidah berfungsi juga sebagai bahan pengecap ya. Pengecapan di sini nanti bisa membedakan rasa ya. Kan ada rasa asin, rasa manis, kemudian rasa asam, rasa pahit. Nah, kita juga harus tahu sebenarnya letak rasa asin itu kan di tepi depan lidah ya. Kemudian rasa manis dia di bagian ujung lidah. Kemudian rasa asam tempatnya itu di bagian samping. Kemudian rasa pahit biasanya dia di bagian pangkal lidah atau di belakang lidah. Nah, yang selanjutnya adalah kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini dia menghasilkan air liur ya, atau ludah atau saliva. Kelenjar ludah sendiri ini kan terdiri dari 3 pasang ya. Apa aja? Yang pertama kelenjar parotis. Parotis kan letaknya di bawah telinga ya. Nah, kemudian kedua kelenjar submandibularis, dia berada di rahang bawah. Kelenjar sublingualis, nah dia berada di bawah lidah. Nah, demikian jawaban untuk soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3, tulislah enzim-enzim yang dihasilkan oleh getah pankreas. Yang pertama adalah amilopsin atau amilase pankreas. Nah, enzim ini berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi gula lebih sederhana atau maltosa. Nah, kemudian yang kedua adalah streapsin atau lipase pankreas. Nah, ini merupakan enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol ya. Yang ketiga adalah tripsinogen. Nah, di sini perlu diperhatikan jika tripsinogen belum aktif, maka akan diaktifkan menjadi tripsin. Ya, seperti kita ketahui, tripsinogen ini adalah enzim yang mengubah protein dan pepton menjadi dipeptisidal ya, dan asam amino yang siap diserap oleh siapa? Oleh usus halus ya. Itu jawaban nomor 3. Kemudian soal nomor 4, tulislah penyebab makanan bisa terkontaminasi ya. Makanan bisa terkontaminasi, dan inilah biasanya yang mengakibatkan seseorang bisa keracunan makanan ya. Penyebabnya yang pertama adalah makanan tersebut tidak dimasak dengan baik. Kemudian yang kedua, makanan melewati batas kadaluarsa. Kemudian yang ketiga, tersentuh oleh tangan yang kotor. Nah, makanya sebelum kita memegang makanan kita wajib cuci tangan. Yang keempat juga bisa terjadi karena makanan itu terlalu lama disimpan di suhu yang hangat ya. Yang tepatnya kan makanan disimpan di suhu dingin ya, dengan minus kurang dari 5 ya. Yang tepatnya kan makanan disimpan di suhu yang dingin ya, lebih kurang minus 5. Kemudian soal nomor 5, tulislah penyebab terjadinya wasir. Nah, wasir ini kan kita ketahui dia pelebaran pembuluh darah di anus ya. Biasanya penyebabnya adalah seseorang yang kurang mengkonsumsi makanan yang kaya serat, kemudian sembelit yang berkepanjangan. Yang terakhir adalah mengedan berlebihan saat buang air besar ya. Baik teman-teman, cukup sekian contoh soal mata pelajaran ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Semoga latihan soal ini membantu teman-teman dalam belajar, khususnya untuk siswa SMK Kesehatan Jurusan Keperawatan. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih dan semangat belajarnya.